Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa. Nah, sebelum kita memasuki inti materi pada hari ini, Ibu ingin kalian melihat kegiatan yang Ibu lakukan berikut ini. Nah, Ibu melakukan apa? Ibu tadi tuh melakukan mendorong batu-bata tersebut serta menarik aqua gelas tersebut, Bu. Ya, benar. Nah, dari kegiatan Ibu mendorong batu dan menarik gelas tadi, kegiatan mana yang lebih mudah dilakukan? Mendorong, Bu. Menarik gelas, Bu. Ya, benar. Menarik gelas lebih mudah dilakukan karena massa gelas lebih ringan dibanding massa batu. Oleh karena itu, gelas lebih mudah untuk ditarik. Nah, dari kegiatan mendorong dan menarik tadi menyebabkan kedua benda tersebut berpindah. Mengapa terjadi hal tersebut? Karena adanya gaya, Bu. Ya, benar, karena kita memberikan gaya pada kedua benda tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang kita berikan pada suatu benda. Nah, gaya ini terdapat dua jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, untuk gaya sentuh itu merupakan gaya yang kita harus memberikan sentuhan dulu kepada benda yang ingin kita berikan gaya. Contohnya seperti ketika kita mendorong meja dan ketika menendang bola. Nah, untuk yang berikutnya yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini bisa diberikan tanpa memberikan sentuhan pada benda tersebut. Contohnya seperti gaya gravitasi dan gaya tarik magnet. Nah, jadi inti dari materi kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hukum Newton. Di sini apakah ada yang tahu siapa penemu dari hukum Newton? Sir Isaac Newton, Bu. Ya, benar sekali. Jadi penemu dari hukum Newton adalah Sir Isaac Newton. Nah, Sir Isaac Newton ini adalah fisikawan berkebangsaan Inggris yang mencetuskan 3 hukum tentang gerak, yaitu hukum pertama Newton, kedua Newton, ketiga Newton. Nah, khusus pada pembelajaran hari ini kita akan lebih membahas mengenai hukum pertama Newton, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan konsep dari hukum pertama Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita masuk pada hukum pertama Newton. Di sini apakah ada yang tahu bunyi dari hukum pertama Newton? Belum tahu ya. Nah, jadi kita simak pada gambar berikut. Bunyi dari hukum pertama Newton adalah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, hukum pertama Newton ini juga sering disebut dengan hukum kelembaman, di mana kelembaman itu merupakan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Nah, secara matematis, hukum pertama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 itu merupakan sigma F itu merupakan resultan gaya. Nah, resultan gaya itu adalah jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Baik, untuk dari bunyi hukum pertama Newton tadi ada 2 kondisi, di mana
Nah, itu kondisinya pasti sigma F-nya sigma F sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Kita akan membahas kedua kondisi tersebut. Nah, untuk kondisi pertama yaitu jika resultan gaya sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam. Itu dicontohkan misal ada sebuah meja. Nah, mejanya itu kita liatin aja, nggak kita beri gaya, nggak kita beri dorongan atau tarikan. Kira-kira apa yang terjadi pada meja tersebut? Nah, meja akan tetap diam. Hal tersebut terjadi karena resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada meja itu sama dengan 0. Di mana kita tahu sigma F-nya itu sama dengan 0? Mari kita lihat dari diagram gaya. Nah, perhatikan gambar meja berikut. Nah, kira-kira sumbu Y itu ke arah mana? Ke atas, berarti ke arah sini ya. Kira-kira gaya apa aja yang bekerja pada sumbu Y di meja tersebut? Ada yang tahu? Gaya yang bekerja pada sumbu Y tersebut gaya normal dan gaya berat, Bu. Ya, benar sekali. Jadi pada sumbu Y di meja ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya berat. Gaya berat itu arahnya ke bawah. Kita simbolkan dengan W. Dan gaya normal itu arahnya ke atas. Arahnya ke atas kita simbolkan dengan N. Nah, selanjutnya pada sumbu X, apakah gaya apa yang bekerja pada meja? Tidak ada gaya, Bu, yang bekerja. Ya, nah pada sumbu X itu yang arahnya ke sini itu tidak ada gaya yang tadi karena posisinya meja tersebut tidak kita berikan gaya apa-apa. Jadi pada sumbu X itu tidak ada gayanya. Nah, kita akan membahas gaya yang terjadi pada sumbu Y, yaitu gaya berat dan gaya normal. Nah, seperti yang kita tahu tadi, sigma F itu adalah jumlah total gaya yang bekerja pada benda. Nah, di benda ini ada dua gaya, yaitu gaya berat dan gaya normal. Jadi sigma F itu sama dengan W ditambah N. Nah, kita misalkan nih jumlah di dalam kondisi ini jumlah gaya berat dan gaya normal itu sama, yaitu kita misalkan 30 Newton. Nah, kita masukkan nilainya. Sigma F sama dengan 30 Newton. Nah, karena gaya berat dan gaya normal itu arahnya berlawanan, maka salah satu dari gaya ini nilainya akan maka nilai di sini, nilai yang minus adalah gaya normal, maka ditambah minus 30, negatif 30. Nah, jadi sigma F-nya itu sama dengan 30 Newton dikurang 30 Newton, maka sigma F sama dengan 0. Nah, ini tadi sama dengan bunyi dari hukum pertama Newton tadi. Jika sigma F sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Apa meja tadi akan tetap diam. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanya? Baik, kita lanjut pada kondisi berikutnya, yaitu jika resultan gaya sama dengan 0, benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kita misalkan kita ada sebuah bola. Nah, bola ini kita lemparkan ke lantai. Apa yang terjadi pada bola tersebut? Ada yang tahu? Menggelinding, Bu. Ya, benar. Nah, ketika kita melempar bola ke lantai, bola tersebut akan menggelinding. Tetapi lama-kelamaan akan melambat
diam. Nah, hal tersebut terjadi karena kita lihat bukan bola ini menyentuh pada permukaan lantai. Nah, sentuhan ini menimbulkan gaya gesekan yang arahnya itu berlawanan dengan arah pergerakan bola. Kita misalkan pergerakan bola itu ke arah kanan. Itu kecepatannya kita misalkan 10 meter per sekon. Dan gaya geseknya, F gesek, itu ke arah kiri. Nah, kita misalkan nilainya itu 10 Newton. Nah, yang menyebabkan bola tersebut menggelinding terus lama-kelamaan melambat dan diam itu karena adanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini menyebabkan itulah yang menyebabkan bola lama-kelamaan akan diam. Nah, pada kondisi di hukum pertama Newton ini, untuk gaya gesekan itu kita abaikan atau kita hilangkan. Maka dari itu, resultan gaya yang bekerja pada bola akan sama dengan 0. Nah, hal inilah yang menyebabkan bola yang awalnya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Seperti bunyi dari hukum pertama Newton tadi. Apabila resultan gaya sama dengan 0, benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jadi inti dari hukum pertama Newton ini, jika gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu jumlahnya sama dengan 0 atau seperti tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, untuk contoh sederhana dari penerapan hukum pertama Newton ini, kita akan melakukan praktikum sederhana. Di sini apakah ada yang mau membantu Ibu? Ya, Ratna. Nah, di sini Ibu ada selembar kertas dan sebotol air. Nah, kita letakkan kertas di atas meja. Gelas air ini kertas. Nah, coba untuk kondisi pertama kita akan menarik kertas dengan secara perlahan. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi pada botol itu, air ini? Ya, botol air ikut bergerak sesuai dengan pergerakan kertas. Nah, untuk kondisi kedua masih di posisi yang sama. Nah, tetapi di sini kita menarik kertasnya itu secara cepat. Kira-kira apa yang terjadi pada air, pada gelas air ini? Coba tarik secara cepat. Nah, ketika kertas ditarik secara cepat, gelas akan cenderung berada pada posisi awalnya. Terima kasih. Nah, untuk di kondisi pertama tadi, ketika kita menarik kertas secara perlahan, itu gelas air ikut bergerak searah dengan pergerakan kertas. Itu terjadi karena ada gaya yang bekerja pada gelas tersebut. Itulah mengapa gelas bergerak mengikuti kertas. Nah, ketika kita menarik kertas secara cepat, nah, botol gelas berada di posisinya. Hal tersebut karena seolah-olah tidak ada gaya yang bekerja pada gelas air ini. Nah, kondisi ini hanya akan terjadi apabila kita memberikan gaya yang secara spontan atau secara cepat. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat lihat contoh dari penerapan hukum 1 Newton ini pada video berikut. Nah, dapat dilihat pada video. Nah, di bumi ini setiap benda yang memiliki massa pasti memiliki kelembaman atau kecenderungannya untuk mempertahankan posisinya. Dapat dilihat seperti video berikut. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu rasa kalian sudah mengerti ya untuk materi kita pada siang hari ini. Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Kepada
Anak-anak semua, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Nah, kita hari ini belajar mengenai hukum 1 Newton yang dimana bunyinya itu bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mulanya diam akan terus diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka dia terus bergerak, Bu, dan dengan ketetapan yang cepat. Baik, terima kasih kepada Atika. Mari kita beri tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Nah, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas silahkan ditutup. Nah, sekian pembelajaran hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.